Sekali lagi saya beritahukan kalau ada yang mau minum silakan, untuk air masih ada. Untuk air masuk. Foto lah. Perintah mereka. Wajib. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dulu dari Sintang, nama saya Fikriono, para dewan juri dan teman-teman semuanya. Saya sesuai dengan tema yang diberikan, menjadi motivasi dan inspirasi dalam membangun moral generasi muda di era globalisasi. Saya memilih pembinaan orang muda Katolik di Paroki Santo Mikael Tanjung Baung, Uskupan Sintang. Baik, ada pun latar belakang mengapa saya membuat karya tulis ini. Yang pertama, tantangan globalisasi dan urgensi pembangunan moral. Generasi muda dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya yang beragam. Nilai-nilai moral seringkali terabaikan dalam konteks modern, terlebih di era globalisasi ini. Oleh karena itu penting pembinaan moral di tengah arus globalisasi, terlebih kepada orang muda. Oleh karena itu saya mengutip dari kitab Amsal, adalah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Lalu bagaimana peranan pembinaan OMK ini? Tentu pembinaan orang muda Katolik itu bertujuan untuk membangun karakter dan iman. Lalu dalam konteks ini paroki tempat saya bertugas itu cukup luas cakupan wilayahnya untuk menjangkau itu semua dengan luas 68 stasi dan juga medan yang cukup. Bagaimana kita bisa mengukur orang muda itu juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu apa yang saya rancang bersama dengan DPP dan juga saya bagian daripada DPP, sesi kepemudaan, tentu untuk membangun moral generasi muda ini yang masih relevan dilaksanakan di tempat kami itu Ekaristika muda itulah juga bagian salah satunya untuk menguatkan iman melalui pengalaman spiritual. Kemudian mengadakan refleksi dan retret. Karena OMK yang saya layani itu berbagai macam ragam Dari yang SMP saya masukkan juga. Dan SMA yang sudah bekerja pun yang masih mau ikut OMK itu latar belakangnya berbeda-beda. Yang penting mereka mau terlibat. Temu OMK paroki juga itu masih sangat relevan dilaksanakan. Lalu bagaimana juga pembinaan KOR, lalu pembinaan katekumen, banyak juga para OMK itu belum dibaptis dari kecil sehingga harus diadakan katekumen bagi mereka. Lalu juga saya mengajak mereka dalam pelayanan pastoral ke stasi ikut terlibat karena memang stasi luas, pastornya sedikit, jadi perlu juga pelayanan selain DPP, OMK juga kami libatkan. Lalu apa saja tantangan dan hambatannya? Tentu saja kurang partisipasi karena stasi luas kurang partisipasi. Hiburan lebih menarik bagi generasi muda. Kurang juga pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam kegiatan gereja. Kemudian pengaruh lingkungan. Saya mengambil satu lagu Sintang itu, kalau pergi gawai hujan pun datang. Tapi kalau sembahyang udah di tengah jalan hujan, sanggup pulang, gitu. Sehingga apalagi kalau acaranya pada malam minggu, itu OMK yang paling banyak, anak-anak muda. Sehingga besoknya tidak ada yang ke gereja, anak-anak dan orang tua.
Yang berikutnya kekurangan pemahaman, kurang informasi tentang kegiatan OMK. Nah, ini juga menjadi seringkali hambatan. Kemudian keterbatasan sumber daya. Di sini kalau setiap kali mengadakan kegiatan tentu kita pastilah dana itu menjadi hal yang utama. Itu juga mengakibatkan mereka itu kurang mau ikut kegiatan. Lanjut. Lalu minimnya keterlibatan orang tua. Orang tua kita di kampung ya. Kadang-kadang tidak ada motivasi untuk anaknya ikut kegiatan. Mereka hanya tahu asal anaknya itu melakukan hal yang baik atau tidak mereka tidak peduli kadang-kadang. Terlebih yang di stasi bukan juga menjelekkan tapi karena juga minimnya. Waktu 2 menit. Tekanan sosial itu juga. Lalu bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan? Tentu pendekatan personal. Lalu penggunaan teknologi. Nah, ini yang dibangun bahwa di paroki juga bahwa OMK harus ambil bagian dalam ini sehingga mereka dilatih untuk di Komsos itu ada Komsos paroki bekerjasama dengan Komsos Uskupan. Kalau ada kegiatan itulah diinformasikan. Melibatkan keluarga juga itu sangat penting. Lalu kerjasama dengan gereja itu untuk OMK ini tidak lepas dari pastor paroki juga kita kerjasamanya. Kemudian integritas dengan sekolah juga kita melibatkan sekolah dalam hal ini untuk pembinaan. Orang muda juga kan ada yang masih usia pendidikan. Kemudian kemitraan dengan pemerintah dalam hal ini kalau kita mau mengadakan kegiatan tentu kita berkoordinasi dengan desa atau tempat kita melaksanakan supaya dan kita kegiatan itu kita tidak difasilitasi. Dan kegiatan ini tidak perlu di paroki, kita bisa adakan di stasi-stasi gitu ya. Kita kunjungi stasi yang misalnya kurang aktif, tapi banyak OMK-nya, disitulah kita mengadakan kegiatan. Keterlibatan tokoh masyarakat, tentu kita mengundang juga tokoh masyarakat yang dihormati dapat berbagi pengalaman hidup dan nilai positif. Keterlibatan tokoh adat, bagaimana kita mensinergikan kegiatan OMK itu bisa menghargai adat istiadat dan budaya yang ada. Saya mengatakan orang muda ini sudahlah bangsa daerahnya kadang nggak tahu. Baik, waktu sudah habis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penting kolaborasi dalam hal ini kesimpulannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Priyono. Langsung saja peserta berikutnya adalah Emmanuel Alik Yahya SAG, peserta dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Sambil mempersiapkan kepala. Belum. Langsung dah. Masa nunggu Dewan Juri? Dewan Juri terbalik tu anunya. Kita bersama sebentar. Yang penting jangan ngomong di depan. Ngomong itu. Inilah peserta berikutnya. Emmanuel Alik Yahya SAG dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Emmanuel Alik Yahya. Kebetulan beliau adalah saya sendiri. Yun Sewu Romo, jaga muatan izin. Dari pengalaman ini berangkat dari pengalaman dan beberapa teori-teori yang saya ambil
berjudul menjadi motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral generasi muda. Penulisan ini dengan latar belakang bahwa ancaman era globalisasi yang sudah menyeluruh dan menyebar ini sudah pasti harus mau tidak mau dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan secara khusus juga kaum muda yang tidak bisa dihindari. Kemudian generasi muda yang mulai luntur semangatnya, semangat tentunya semangat patriot untuk berkorban dan semangat nasionalisme dalam hubungannya dengan berbangsa dan bernegara. Kemudian keegoisan generasi muda sehingga bertindak seolah-olah jauh dari penilaian sebagai citra Allah, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristiani. Maunya adalah dia sendiri. Mau generasi muda sehingga darah muda yang menggebu-gebu. Kemudian budaya instan sehingga membuat generasi muda zaman sekarang ini yang memiliki daya juang yang lemah. Yang terakhir, kurangnya pemahaman generasi muda akan peran mereka dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan tentunya juga dalam gereja. Nah, perumusan masalah yang dihadapi sekarang ini adalah bagaimana kehidupan moral generasi muda sebagai generasi emas dalam menghadapi era globalisasi dengan berbagai ancaman-ancaman di dunia yang nyata ini. Kemudian apa sih sebenarnya peran penyuluh bagi generasi muda dalam pembangunan moral di era globalisasi? Dan yang terakhir ada 3 perumusan. Apa manfaat kehadiran penyuluh agama dalam memberikan motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral generasi muda yang tentunya akan menuju ke generasi emas. Tujuannya tentunya ya tidak terlepas dari perumusan masalah yang tadi saya bacakan. Kemudian kita melihat kehidupan moral generasi muda sebagai generasi emas menghadapi era globalisasi ini. Generasi muda itu ya boleh dikatakan sebagai penentu negara ke masa depan. Generasi muda juga penggerak, juga merupakan inspirasi bagi dirinya sendiri, orang lain, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kepribadian yang mempunyai jiwa pemberani. Lalu generasi emas yang kaitannya yang akan dituju oleh generasi muda sekarang ini. Generasi emas itu ya hanya istilah di mana ini sebagai pedoman untuk merujuk generasi muda menuju hal-hal yang diharapkan tentunya untuk perubahan-perubahan positif di masa depan. Kemudian beberapa peluang bagi generasi muda yang sebenarnya ini juga kurang disadari oleh keberadaan mereka sebagai jiwa muda. Agen perubahan, kreativitas, inovasi, kesadaran global, dan juga toleransi serta pluralisme di negara kita yang dengan berbagai adat, budaya, bahasa, dan sebagainya. Kemudian tantangan yang terjadi yang dihadapi juga adalah kurangnya bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau arti kata kurang bijak tentunya dimanfaatkan dengan hal-hal yang lain yang tentunya untuk kepuasan pribadi saja. Kemudian persaingan global yang ketat, lalu budaya popularitas, dan juga dilema identitas yang menjadi pertanyaan kadang tidak menyadari siapa saya sebenarnya. Lalu generasi muda sebagai generasi emas tentunya juga untuk membangun fondasi moral yang kuat. Lalu menjadi pembelajar seumur hidup, artinya belajar tidak ada hentinya demi masa depan yang baik, memiliki pikiran yang kritis terhadap informasi sehingga mampu untuk menyaring hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Kristiani. Lalu berkomunikasi dengan efektif, artinya dengan teman-teman sejawat dan sebagainya. 2 menit. Peran penyuluh, di mana penyuluh ini sebagai tokoh dan juga seharusnya mempunyai pengetahuan dan keterampilan cukup. Penyuluh sebagai contoh yang nyata, memfasilitasi diskusi dan dialog, memberikan konseling yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu,
membangun jaringan sosial yang positif, mengadaptasi pendidikan moral dan dengan konteks digital. Kemudian tantangan dihadapi penyuluh biasanya ya perubahan nilai yang cepat, sehingga perubahan-perubahan ini yang mungkin tidak mampu untuk kita kejar. Lalu kurangnya minat generasi muda, pengaruh media sosial, perkembangan teknologi yang ini sudah menjalar. Lalu manfaat yang tadi saya sampaikan adalah berbagi kisah inspiratif, tentunya dari tokoh-tokoh, para santri dan sebagainya, memberikan motivasi baik secara langsung, mungkin dari juga yang sudah saya lakukan dengan media-media sosial, lalu mengatasi tantangan dan kesulitan yang ada, mencetak generasi berkarakter. Ini cara penyuluh menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tentunya berkaitan dengan para muda-mudi yang berangkat dari desa, lalu menghubungkan nilai dengan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang menarik. Motivasi generasi muda untuk menggali potensi diri, lalu menjadi agen perubahan, dan tantangan generasi muda sangat kompleks, sehingga penyuluh bisa memanfaatkan peluang yang ada. Sebagai penyuluh bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini beberapa kegiatan tugas pelayanan yang saya lakukan. Baik, terima kasih. Saya melakukan ini Waktunya sudah dengan habis. terakhir berpedoman dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Terima kasih waktu yang diberikan. Baik, terima kasih. Peserta berikutnya adalah Gabriel Sarani SS MHub. Peserta adalah yang berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Inilah Gabriel Sarani.